Halo teman-teman Furi, kali ini kita ketemu lagi di sesi mitos dan akan membahas tentang sosok hantu Chromoleo atau yang disebut sebagai hantu rombongan pengiring jenazah. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe di YouTube terbaru Furi Harun Channel dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Sebelum Mami Furi berbicara tentang sosok Chromoleo ini ya, yang sudah difilmkan kebetulan. Jadi hari ini Mami terlebih dahulu berdoa dan mempersiapkan tumpeng. Nah, di meja sembahyang ya bersama anak-anak asuh Mami menghaturkan 2 tumpeng nasi kuning serta membakar dupa dan rokok. Karena sosok ini Mami percaya masih ada sampai dengan saat ini di Gunung Merapi. Jadi Mami meminta izin terlebih dahulu supaya saat diceritakan mereka tidak marah ataupun merasa terusik. Cerita tentang Chromoleo sendiri sangat populer dan tersebar di daerah-daerah khususnya di kawasan kaki Gunung Merapi. Menurut cerita, Chromoleo sendiri merupakan hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Bahkan Chromoleo akan menampakkan wujudnya berupa kendara yang berjalan lengkap dengan pengiringnya. Jadi sangat serem juga ya teman-teman. Bahkan konon sosok Chromoleo digambarkan orang yang memakai jubah hitam dengan tatapan mata yang kosong bersama rombongan yang sedang menggotong keranda. Cerita urban legend ini juga mulai populer pada tahun 1970-an, di mana warga setempat merasa ada yang janggal sejak sore menjelang. Bahkan hingga tengah malam beberapa warga melihat rombongan yang membawa keranda yang digotong beramai-ramai. Kejadian aneh tersebut akhirnya meluas dan dipercayai memiliki pertanda akan hadirnya malapetaka atau bahkan kematian di wilayah tersebut. Chromoleo sendiri diambil dari seruan rombongan pembawa keranda yang lewat dengan menyerukan moleo, moleo, Chromoleo. Sosok Chromoleo ini konon selalu diikuti dengan suara-suara tangisan dan ratapan yang menyeramkan. Di sisi lain keranda yang dibawa berisikan buntalan putih kumal yang mengeluarkan bau busuk yang menyengat layaknya mayat. Ada sebuah kisah terkenal tentang seorang petani yang bernama Wiryo yang pernah bertemu dengan Chromoleo. Suatu malam saat dia pulang dari sawah, dia mendengar ada suara gesekan kayu di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok tinggi besar dengan keranda di pundaknya. Wiryo sendiri mengaku sangat ketakutan dan segera melarikan diri ke rumah. Keesokan harinya kabar duka datang bahwa salah satu tetangganya meninggal dunia. Sejak saat itulah cerita tentang Chromoleo semakin menyebar bahkan bukan saja di desa tempat Wiryo tinggal. Masyarakat percaya bahwa Chromoleo memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Ia dapat menghilang atau dapat muncul tiba-tiba di tempat yang berbeda. Keranda yang dibawanya bahkan dianggap memiliki energi gaib yang mampu menarik roh seseorang yang sudah ditentukan ajalnya. Oleh karena itu, kehadirannya selalu dikaitkan dengan kematian. Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat jika bertemu atau mendengar suara Chromoleo. Salah satunya adalah pantangan untuk tidak menatap secara langsung ke sosoknya. Ya, jadi tidak boleh menatap karena kalau menatap dipercaya kalian akan menemui ajalnya. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk segera membaca doa atau mantra perlindungan jika merasa kehadiran Chromoleo ini ada di sekitar mereka. Untuk menghindari kemunculan Chromoleo, masyarakat sering memasang sesaji di tempat-tempat yang dianggap angker. Sesaji tersebut biasanya berupa bunga, makanan, dan juga dupa. Selain itu, daun kelor juga sering digunakan sebagai penangkal kekuatan gaib Chromoleo.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, daun kelor memiliki energi yang konon mampu melumpuhkan makhluk halus. Apakah kalian percaya? Kromoleo dianggap sebagai simbol kematian yang tidak dapat dihindari. Kehadirannya juga mengingatkan masyarakat bahwa hidup dan mati adalah bagian dari siklus kehidupan. Bahkan mitos ini sering digunakan oleh orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka agar selalu menghargai waktu dan berbuat baik kepada sesama sebelum maut menjemput. Meskipun banyak yang percaya pada keberadaan Kromoleo, beberapa orang menganggap cerita ini hanyalah mitos belaka. Mereka berpendapat bahwa cerita Kromoleo diciptakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak keluar di malam hari atau untuk menjelaskan peristiwa kematian yang datang secara tiba-tiba. Namun kisah ini tetaplah hidup dalam tradisi lisan masyarakat Jawa hingga saat ini. Terlepas dari kebenaran cerita ini, Kromoleo juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan. Dia mengingatkan manusia untuk selalu menghormati alam, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menyadari bahwa kematian merupakan hal yang pasti. Mitos ini tidak hanya menjadi cerita yang menyeramkan, tetapi juga syarat akan pesan moral bagi masyarakat. Selain itu, di daerah lain juga terdapat hantu serupa yang biasa disebut lampor, ya. Jadi hampir mirip dengan sosok Kromoleo. Hantu lampor ini selalu didatang dan meneror warga pada malam hari. Bahkan menurut mitos yang beredar, orang yang dibawa atau terbawa oleh lampor ini akan hilang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sekalipun ada yang berhasil kembali, namun selalu datang dalam kondisi yang gila ataupun linglung. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang Kromoleo atau bisa juga sebagian masyarakat menyebutnya sebagai lampor ya, hampir-hampir mirip gitu. Tetapi kalau Mami Furi sebagai seorang indigo medium interdimensional, pada saat akan membahas tentang mitos Kromoleo ini, memang sempat diingatkan oleh anak-anak asuh Mami, terutama yang asalnya dari Gunung Merapi, untuk berhati-hati dan berdoa terlebih dahulu. Itu sebabnya mitos ini akhirnya diambil setelah Mami menyiapkan terlebih dahulu nasi kuning, tumpeng, rokok, dan juga membakar dupa untuk izin ya, agar sosok tersebut tidak mengusik ataupun marah. Nah, gimana nih dengan kalian? Percaya nggak dengan adanya Kromoleo ataupun lampor ya? Percaya atau tidak, begitulah mitos tentang Kromoleo dan silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.